والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bab al-i'rab wal bina, yang mana terakhir kita ambil adalah penjelasan mengenai al-i'rab. Bahwasannya i'rab itu kalau kita telusuri sebelum menginjak makna secara istilah, i'rab itu memiliki makna secara bahasa, dan secara bahasa i'rab itu digunakan untuk makna yang sangat banyak. Di antaranya adalah al-ibanah wa taghyir, sebagaimana yang tercantum pada catatan kaki di kitab tersebut. Kita lihat, qala al-mu'alliq waffaqahullah, al-i'rabu yutlaqu fil lughah ala ma'anin katsiratin al-munasib minha huna. I'rab itu digunakan secara bahasa untuk makna-makna yang sangat banyak, dan yang cocok di sini diantaranya adalah al-ibanah wa taghyir. Ibanah itu menjelaskan, menampakkan. Taghyir itu perubahan atau mengubah. Apa maksudnya ya? Lidhuhuri naqlihi fil istilah anhuma, dikarenakan nampaknya penukilan atau pemindahannya fil istilah anhuma, secara istilah dari keduanya. Karena kalau kita perhatikan barakallahu fikum, setelah datang amil rafa, amil nasab, amil jar, berpindah enggak keadaannya? Berpindah enggak? Berpindah. Nah, perpindahan tersebut karena nampaknya adanya perpindahan dan juga barakallahu fikum adanya perubahan, maka dikatakan i'rab. Kita lihat, li'anal kalimata idza uribat dhahara ma'naha wa bana. Dikarenakan sebuah kata apabila di-i'rab maka akan semakin nampak maknanya dan semakin jelas, ya enggak? Misalkan jaa zaidun, jaa fi'lun madhin mabniun ala fathi la mahalla lahu min i'rab. Zaidun sebagai apa? Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam tarafihi dhammah dhahiran akhirih. Sekarang nampak enggak sekarang? Akan nampak maknanya, oh ternyata Zaid adalah fa'il, pelakuan itu. Namanya dengan i'rab tadi nampaknya. Tapi kalau antum enggak tahu i'rabnya, bingung ini pelaku atau bukan. Nah, seperti itu. Wa taghayyarat an halatil waqf, dan juga dengan adanya i'rab ini akan mengalami perubahan atau perubahan dari keadaan waqf. Semula waqf enggak bisa dibaca, Zaid gitu aja. Tapi ketika kemasukan awamil, barulah terjadi yang namanya perubahan di situ. Jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Mafhum? Na'am, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, kita lihat lagi catatan kaki yang nomor 2 itu, at-taghyiru al-madhkur syartuhu an yakuna bisababi ikhtilafil awamil. Perubahan tersebut tidaklah terjadi secara sewenang-wenang, namun perubahan tersebut terjadi, kata beliau, syaratnya adalah apa? Hendaknya disebabkan karena perbedaan amil-amil, ya enggak? Karena bedanya amil yang masuk pada sebuah kalimat tersebut, akhirnya apa? Berubahlah keadaannya. Min raf'in ila nasbin ila jarrin, berubah dari rafa' menjadi nasab menjadi jar. Itu semuanya kalau kita perhatikan barakallahu fikum, perubahan tersebut sebabnya apa? Sebabnya karena perbedaan amil yang masuk padanya tadi. Karena amil adalah apa? Ma'aujaba kauna akhir kalimati halatan wahidah. Amil itu adalah sesuatu yang membuat, yang mengharuskan keadaan akhir sebuah kata menjadi satu keadaan. Mahfum soalan ya? Jadi perubahan tersebut terjadi karena masuknya amil padanya. Ta'aqubuha 'alal kalimi. Maksudnya adalah apa? Ta'aqubuha, silih bergantinya. Ta'aqub itu silih bergantinya. Karena silih bergantinya amil-amil tersebut 'alal kalimi, terhadap kalimat-kalimat yang ada. Ya enggak? Amil itu kan selama pergantian amil berubah juga bacaannya. Jaa Zaidun, amilnya jaa, diubah menjadi darabtu Zaidan. Berubah enggak? Berubah enggak? Mungkin itu darabtu Zaidun. Maratu bi Zaidin. Nah, karena
nah barakallahu fikum silih bergantinya amil-amil tersebut, maka terjadilah perubahan juga di situ. Mafhum? Naam. Nahu daraba Zaidun Amran, Zaid telah memukul Amr. Fa inna daraba mujibun liittisafi Zaid birrafa'. Maka daraba di sini mengharuskan, mewajibkan Zaid itu disifati dengan rafa'. Jadi daraba Zaidun karena pelaku. Daraba Zaidun Amran, Zaid telah memukul Amr. Siapa yang memukul? Zaid. Siapa yang memukul? Zaid, berarti dia pelaku. Siapa yang dipukul? Amr, berarti dia adalah maf'ul bih. Ingat-ingat ya, yang me sama yang di bedanya. Kalau yang me itu fa'il, kalau yang di apa? Maf'ul. Paham belum, Muhammad? Naam. Kata beliau, li'annahu fa'iluh, dikarenakan Zaid itu adalah pelakunya, wa Amran bin nasbi, dan amil daraba itu mengharuskan Amr itu untuk dinasab, li'annahu maf'uluh, dikarenakan sebagai maf'ulnya. Maafun salah ya. Dan ini globalnya seperti seringnya kalau fa'il itu yang me, kalau maf'ul itu yang di. Mafhum? Naam. Kalau objek itu berarti maf'ulnya, kalau subjek itu adalah fa'ilnya. Paham ya? Naam. Qala al-mu'allif rahmatullah alaihi Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini al-Ma'ruf bil Hattab, aqsamu arba'atun, pembagiannya itu ada 4. Nah, barakallahu fikum. Atau sebelum menyebutkannya, kita lihat lagi catatan kaki yang nomor 3. Wa huwa ma yadharu atharuhu fi akhir kalimat kal harakatidz dhahirah fi akhir al-hajj. Min qoulihi ta'ala, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Nah, perhatikan baik-baik. Ini untuk menjelaskan masalah perubahan yang terjadi di akhir sebuah kata. Perubahan keadaan yang terjadi pada akhir sebuah kata. Itu ima apa kemarin? Imma lafdon, nampak perubahannya, imma takdiran, tidak mengalami penampakan perubahannya. Paham? Yang lafdon bagaimana? Catatan kaki nomor 3, perhatikan, yaitu apa-apa yang nampak pengaruhnya di akhir sebuah kata. Nampak pengaruhnya maksudnya bagaimana? Perubahannya itu nampak itu loh. Perubahannya itu nampak sekali. Kal harakat dhahirah, seperti harakat-harakat yang dhahir yang nampak. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Nampak enggak perubahannya? Nampak. Dhammatain, fathatain, kasratain. Nah, contohnya pada akhir lafaz al-hajj, perhatikan baik-baik, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju, marfu enggak situ? Marfu, karena sebagai mubtada'an itu, sebagai mubtada'. Nah, mubtada' bagaimana artinya? Mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Ingat ya, mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Itu i'rabnya, ya kan? Mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alam tanafihi dhammatun dhahiratun akhirih. Lah mana khabarnya? Ashhur. Ashhurnya sebagai apa? Khabar. Ashhur jamak dari apa? Bismillah. Syahrun. Nah, berarti al-hajj mubtada'nya, ashhur sebagai khabarnya. Jadi, nah barakallahu fikum, haji itu terjadi pada bulan-bulan yang sudah ditentukan itu. Nah, ashhur sebagai khabarnya. Khabarun. Khabarun mubtada' marfu'un bihi wa alam tanafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Mahum? Ma'lumatun, sebagaimana ma'lumatun sebagai na'at, sebagai na'at atau sifat untuk ashhur, karena ashhur dihukumi muannas, karena ashhur jamak taksir. Jamak taksir itu dalam bahasa Arab dihukumi muannas majazi. Ya? Nah, boleh antum bilang nam saqata kutubun, boleh saqatat kutubun. Ingat ya, ashhur jamak apa? Jamak taksir. Ashhur jamak taksir, di dalam ilmu bahasa Arab jamak taksir dihukumi muannas majazi. Karena muannas terbagi menjadi 2. Muannas majazi dan muannas apa? Hakiki. Ingat-ingat. Muannas majazi dengan muannas hakiki. Kalau muannas majazi itu yang tidak memiliki kemaluan. Tapi kalau muannas hakiki itu yang memiliki kemaluan. Baqaratun misalkan. Atau nama-nama perempuan yang lainnya itu. Paham ya? Adapun kalau antum jumpai muannas kok tidak memiliki kemaluan, itu yang definisi yang dikuatkan oleh Al-Ahdal dalam Kawakib ya, itu berarti muannas majazi. Syajaratun, ada kemaluannya? Ada kemaluannya? Syajaratun. Berarti muannas apa? Majazi. Paham masalah itu ya? Baqaratun, ada berarti hakiki. Paham ya? Itu perlu perhatikan. Nah, sekarang antum biar enggak bingung ya. Maklumatun katanya sifat, na'am sifat, na'at dia. Tapi kenapa kok muannas padahal yang disifati ashhur mudzakkar, kita katakan ashhur itu bukan mudzakkar ya, dihukumi muannas. Sehingga mu'annas dengan mu'annas sama enggak berarti? Sama. Maklumatun mu'annas enggak? Maklumatun.
Jamak dari ma'lumatun, ya kan? Muannas kan? Ya enggak? Ada tambah butohnya kan? Cuman karena jamak ma'lumatun, jamak muannas salim. Nah, sifatnya itu. Yang disifati mana? Asyhur. Kok bisa? Asyhur itu kan mudzakkar, kita katakan enggak. Asyhur itu jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir dihukumi dengan muannas majazi, sehingga cocok dan tepat ma'lumatun untuk sifat asyhur. Paham belum? Naam, itu biar nanti tidak ada syubhat lagi nih benak kita. Naam. Kadang orang nggak pahaman bingungan ini. Kok bisa ya? Kita katakan tadi itu jawabannya. Paham sama Bismillah. Naam. Faman farada fihinnal hajja. Nah, hajja di sini sudah mansub. Berubah kan berarti? Pertama hajju, kedua hajja. Nah, hajja di sini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari farada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mana farada nanti? Nah, barakallahu fikum fa'ilnya dapat mustatir huwa itu. Naam. Faman farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil haji. Haji yang ketiga majrur enggak itu? Majrur karena didahului huruf apa? Huruf jar itu apa? Muhammad fi. Apa maksudnya ya? Jadi tiga-tiganya kalau untuk perhatikan hajju, hajjah, hajjah berubah-ubah enggak? Ya enggak? Seru sesuai dengan amilnya. Wa akhiru yadhhabu min nahwu, dan juga akhir nam lafadz yadhhabu. Nah, dari contohnya Zaidun yadhhabu walan yadhhaba walam yadhhab. Paham? Jadi khulasanya kalau kita perhatikan i'rab itu masuk pada fi'il dan juga masuk pada isim. Paham ya? Yang masuk pada isim itu nanti yang i'rab takdiri yang masuk pada isim, yang takdirinya aja ya. Kalau yang lafzi jelas, i'rab lafzi jelas yang nampak perubahannya. Perhatikan yadhhabu dhammah, walan yadhhaba fathah mansub kan, kemudian walam yadhhab sukun kan itu majzum. Paham belum? Perubahannya nampak enggak? Nampak, berarti dhahiran atau lafdhan namanya. Naam. Kalau takdiran nanti ana sebutkan takdiran wa huwa ma la yadhhar asaru fi akhir kalimah. Kalau takdiran itu ya tidak nampak pengaruhnya, pengaruh amil tersebut di akhir kata. Nampak enggak kira-kira? Nampak penyembunyian, harokatnya tidak mengalami penampakan. Bal yunwa, hanya saja yunwa wa yunwa diniatkan. Jadi seakan-akan ada gitu loh ya. Ja'al qadhi. Al-qadhi ada enggak domah di situ? Bismillah. Domahnya ada enggak aslinya? At-tuman ya enggak dilihatkan, enggak nampakkan, diniatkan ada di situ. Paham ya? Maratu bil qadhi. Ada enggak kasrahnya di situ aslinya? Ada, cuman di sembunyikan, niatkan muqaddarah. Paham ya? Ra'aitul qadhiyah. Nah, baru nampak. Kenapa nampak? Likhifatiha, karena ringannya. Mafhum? Ja'al fata, ra'aitul fata, maratul bil fata. Tiga-tiganya nampak. Kenapa tidak nampak? Ja'al fata, ra'aitul fata, maratul bil fata. Tiga-tiganya tidak nampak harokatnya. Kenapa? Ta'adzur. Kenapa ta'adzur? Maksudnya mana? Kenapa ta'adzur? Karena isim apa? Maksud maksur, tanya gitu. Dalam artikel di mana? Ya. Kenapa ta'adzur? Karena isim maksur. Ra, ingat, ra. Nah, kemudian ja'al qadhi, maratu bil qadhi. Nah, kenapa harokatnya ketika rafa dan ketika jar kok tidak mengalami penampakan? Kenapa sih kalau? Ada seman kosarnya gitu. Ja'a abi, ra'aitu abi, maratu bi abi. Itu kalau Anda perhatikan dhammahnya, fathahnya, kasrahnya enggak nampak semuanya. Kenapa enggak nampak? Berat apa? Kalau berat ini semangkus. Ini abi, ja'a abi, ra'aitu abi, maratu bi abi. Nah, harakatnya nampak enggak itu? Kenapa enggak nampak? Yang yakin? Kalau munasabah, istighal mahalli bi harakatil munasabah. Paham ya? Nah, itu dikuatkan lagi. Kita lihat sini. Wa yuqaddar kal harakatil muqaddarah fi akhirin huda, dan ditakdirkan, disembunyikan seperti harakat-harakat al-muqaddarah yang disembunyikan di akhir lafaz huda. Min qouli ta'ala lahu ashabun yad'unahu ilal huda i'tina qul inna hudallahi wal huda. Perhatikan semua itu. Kalau kita perhatikan ilal huda majrur ya enggak? Innal huda, inna hudallahi, huda itu mansub. Huwal huda, huda yang terakhir itu marfu. Cuman semuanya enggak nampak kan? Kenapa enggak nampak?
lita'adzur karena isim maksur. Ya, itu akhirnya alif bengkok itu kan sebelumnya fathah enggak? Naam. Mafhum? Wa akhiru yarda min nahw Zaidun yarda walan yarda, dan juga akhir pada fi'il mudhari' mu'tal alif. Na'am barakallahu fikum, ketika rafa' dan nasab juga tidak nampak. Zaidun yarda fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib al-jazim. Ingat i'rabnya ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib al-jazim wa 'alamat rafi'i dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min dhuhuriha ta'adzur. Paham? Kemudian walan yarda. Nah, kemudian walan yarda. Walan yarda lannya huruf nafi, harfun nafyin wa nasbin istiqbalin, nanti akan kita lewati. Yarda syahidnya kita katakan fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif man'a min dhuhuriha at-ta'adzur li'annahu fi'il mudhari' mu'tal alif. Paham? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi khulasanya barakallahu fikum, al-i'rab al-takdiri yang masuk pada isim itu sebabnya karena 3 perkara. Istiqal, ta'adzur, sama apa? Munasabah. Tapi i'rab takdiri yang enggak nampak yang terjadi pada fi'il itu sebabnya kan 2 perkara. Istiqal sama ta'adzur saja. Yang masuk pada fi'il ya. Nah, yang masuk pada fi'il ada 2 saja sebabnya. Karena istiqal sama karena ta'adzur. Nah, barakallahu fikum. Yang istiqal itu terjadi pada fi'il mudhari' mu'tal ya sama mu'tal waw. Ingat ya? Kita lewati dulu ya, salah ya. Fi'il mudhari' mu'tal ya sama mu'tal waw itu nanti tidak nampak ketika rafa' saja. Yad'u, yarmi Muhammadun, yad'u Muhammadun. Seperti ini kan? Nah. Yarmi. Yad'u, nampak enggak domahnya? Kenapa? Yarmi, yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamat rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya' mana'a min dhuhuriha as-siqal. Paham ya? Li'annahu fi'il mudhari' mu'tal ya atau fi'il mudhari' mu'tal waw. Nah, ketika nasab bagaimana? Nampak dia. Lan yarmiya, lan yad'uwa. Kenapa nampak? Li khiffatiha. Karena apa? Li khiffatiha, karena ringannya. Mafhum? Nah, ketika mazlum kenapa kok enggak dibahas? Karena mazlum nanti dengan membuang huruf illah. Ya enggak? Lam yarmi, lam yad'u. Tanda jazmnya apa? Hadfu harfil illah. Jadi kita lewati dulu kan? Naam. Kemudian yang kedua, rincian yang kedua, fi'il mudhari' manakala mu'tal waw, mu'tal alif. Nah, barakallahu fikum, la tadharul harakah, naam, lita'adzur. Paham ya? Jadi nanti kalau yang fi'il mudhari' mu'tal ini nanti tidak nampak harakatnya, kenapa? Ada 2 sebabnya. Imma ta'adzur, imma istiqal. Paham ya? Naam, as-siqal yakunu fi fi'il mudhari' mu'tal ya wa mu'tal waw fi halat ar-rafa' faqat. Fi halat ar-rafa' faqat la tadhhar harakah. Amma fi halat an-nasb tadhharu al-harakah li khifatiha. Amma fi halat an-nasb madza? Tadhharu al-harakah li khifatiha. Adapun ketika nasab dia nampak harakatnya seperti ini karena ringannya. Mahum? Naam. Bi khilafi al-fi'il mudhari' naam mu'tal al-alif. Mu'tal alif. Naam, la tadhharu al-harakah li ta'adzur. Wa takunu fi mawdi'in fi raf'ihi wa nasbihi. Mafhum? Naam, fi raf'ihi wa nasbihi. Nah, barakallahu fikum. Contohnya yarda. Nah, yarda barakallahu fikum ini mu'tal alif. Paham ya? Oleh karena itu ketika rafa' yarda, nasab pun juga yarda. Paham ya? Nah, enggak barakallahu fikum, tidak ada apa? Tidak ada harakat sama sekali di akhirnya. Mahfum salah ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, nah, kenapa ta'adzur? Kalau ini istiqal 2 ini. Paham ya? Jadi fi'il mudhari' mu'tal waw mu'tal ya itu nanti tidak nampak harakatnya ketika rafa' saja. Ketika nasab nampak harakatnya karena ringan. Adapun fi'il mudhari' mu'tal alif dia tidak nampak harakatnya ketika rafa' dan nasab dua-duanya karena ta'adzur. Mahfum? Rinciannya paham insyaallah ya? Paham insyaallah rinciannya ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun isim sudah kita bahas. Semaksur, ta'adzur, semangkus, iqal, isim yang mudhafar yang mutakallim munasabah, selesai.
Naam. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi aqsamuhu arba'atun. Pembagian masalah i'rab itu ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa, nasab, khafd sama jazm. Ini semuanya empat-empatnya ini barakallahu fikum adalah ungkapan untuk mu'rabat. Jadi nanti kalau ada yang mabni antum enggak boleh fi'lun madhin mabniun marfu'un, enggak boleh campur-campur itu. Fi'il mudhari', fi'il madhi mansubun enggak ada. Fi'il madhi makhfudun majzum enggak ada. Paham ya? Ini ungkapan untuk mu'rabat, untuk yang i'rab saja. Raf'un wa nasbun wa khafdun jazmun. Lah terus bagaimana kalau mabni? Dia menempati kedudukannya rafa, nasab dan jar, kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, fi mahalli jazmin. Caranya gitu. Enggak boleh langsungan. Paham ya maksudnya ya? Nah, misalnya dhahaba, misalkan dhahaba fi'lun madhin mabni al-fath, bukan fi'lun madhin mansubun, enggak ada. Mafhum salah ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi raf'un wa nasbun wa khafdun jazmun ini ungkapan untuk i'rab. Ungkapan untuk apa? I'rab. Nah, ada rafa. Nah, pengertiannya sudah kita lewati. Rafa secara bahasa adalah apa? Al-'ulu wal irtifa'. Kan itu. Nah, kemudian secara istilah taghyirun makhsusun alamatuhu ad-dhammah aw ma naba anha. Kan itu. Perubahan secara khusus yang tandanya asalnya dengan dhammah atau yang menggantikan dhammah, nanti kita lewati. Nasbun secara bahasa al-istiqamah itu. Al-istiqamah. Secara istilah taghyirun makhsusun alamatuhu al-fathah aw ma naba anha. Perubahan secara khusus yang tandanya dengan fathah atau yang menggantikannya. Khafdun secara bahasa adalah waddul irtifa', atasafful, kan itu. Atasafful istilahan apa? Taghyirun makhsusun alamatuhu al-kasrah aw ma naba anha. Perubahan secara khusus yang tanda asalnya dengan kasrah atau yang menggantikannya. Paham? Kemudian wa jazmun. Jazmun juga pengertian secara bahasa adalah al-qata'. Al-qata' terputus atau pasti, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Secara istilah apa? Secara istilah taghyirun makhsusun alamatuhu na'am as-sukun aw ma naba anhu. Paham ya? Nah, seperti itu. Tandanya dengan sukun atau yang menggantikannya. Mafhum belum ini? Nah, itu pengertian sudah kita lewati semuanya dalam jurumiyah. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wa la khafda fiha. Perhatikan. Adapun 4 gelar atau 4 laqab tadi itu, rafa, nasab, khafd, jazm itu nanti kalau dilihat dari rinciannya, na'am, ada yang tidak masuk pada fi'il, ada yang tidak masuk pada fi'il, pada isim. Paham ya? Kita lihat falil asma'i min dzalik, maka untuk isim-isim dari gelar-gelar laqab i'rab tadi itu, dari rafa, nasab, khafd dan jazm, dapatnya apa? Ar-raf'u wa nasbu wal khafdu. Falil asma' min dzalik, maka barakallahu fikum, yang untuk isim dari pembagian i'rab tersebut adalah apa? Rafa, nasab, khafd. Wala jazma fiha, enggak ada jazm pada isim itu. Isim enggak ada jazm. Kalau antum coba isim kok ada sukun atau i'rabnya masih man, misalnya man anta, man ismun majzumun, berarti belum paham. Paham ya? Man itu isim istifham benar, tapi kalau antum majzum walaupun sukun belum paham berarti. Terus bagaimana? Man ismu istifham mabniun 'ala sukun, caranya gitu. Nah, fi mahalli raf'in khabar muqaddaman itu istilahnya. Nah, paham belum misalnya ya? Jadi perlu diperhatikan. Man anta, jawabannya kan ana talibun. Seakan-akan antum mengi'rab ana talibun, ketemu jawabannya nanti. Man anta, ana talibun. Ana dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Talibun khabar. Berarti seakan-akan man anta, berarti anta kedudukan seperti ana, jawabannya nanti. Berarti man ismu istifham mabni as-sukun fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Anta an dhamirun munfasilun mabni as-sukun fi mahalli raf'in mubtada muakhar. Tahu dari mana jawabannya? Man anta? Jawabannya bagaimana? Ana talibun misalkan. Jadi mubtada khabar kan cara dikiaskan itu, caranya itu mudah sekali. Jadi tahu, terkadang sebuah i'rab itu ketahui dengan jawabannya. Kaifa haluk? Hali khairun. Kaifa haluk? Hali khairun. Seakan gitu kan? Berarti kaifa bagikan khairun tersebut. Haluknya sebagai apa? Hali. Ayo, kaifa ja'a Zaidun? Ja'a Zaidun raqiban. Berarti raqiban kedudukannya seperti kaifa. Tahu dari mana jawabannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi untuk isim itu masuknya rafa, nasab, khafd, enggak ada jazm. Isim itu enggak ada jazm ya. Jadi kalau antum i'rab isim ismun majzumun berarti belum paham. Isim itu apa? Tidak dijazm. Walaupun sukun
Walaupun sukun biarkan. Itu bukan jazm kalau masuk pada isim, namanya mabni. Amulum. Na'am barakallahu fikum. Seperti contoh lain, min. Huruf jar enggak? Itu juga huruf jar walaupun sukun jangan dengan mazmum karena huruf enggak masuk. Paham ya? Yang kemasukan i'rab di sini adalah isim dan fi'il saja. Ya, fi'il pun fi'il yang apa? Fi'il yang mudhari' nanti. Yang fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun niswah atau nun taukid. Paham ya? Yang kemasukan i'rab adalah apa? Fi'il mudhari' yang tidak bersambung nun niswah dan nun taukid, dua itu saja. Paham ya? Nah, kalau bersambung nun niswah mabniun 'ala sukunan itu. Kalau bersambung nun taukid mabniun 'al fathi. Sisanya mu'rab semua fi'il mudhari'. Al fi'il madhi enggak kemasukan. Fi'il amr apalagi? Paham ya? Nah, jadi nanti jangan sampai keliru. Fi'lun fi'lu amrin marfu'un khata'. Fi'lun madhin mansubun khata'. Paham ya? Nah, yang fi'il mudhari' yang menerima i'rab itu adalah fi'il mudhari', semua fi'il mudhari' kecuali fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Mafhum? Nah, jadi nanti jangan bingung. Jangan patokannya lihat sukun atau mazmum, berarti belum paham. Dilihat dulu sukunnya di mana letaknya, di isim atau bukan? Iya, berarti bukan mazmum. Apa nih? Berikutnya, walil af'ali bidzalika raf'u wa nasbul jazmu wa la khafa fiha. Dan untuk fi'il bagian dari fi'il tersebut adalah rafa', nasb, jazm dan tidak ada khafat pada fi'il itu. Enggak ada jar pada fi'il itu. Jadi enggak boleh fi'il mudhari' majrur, enggak ada. Paham? Oleh karena itu semua fi'il ketika mau kemasukan kasrah di akhirannya, nah pasti dia kasrahnya tidak akan mengenai fi'ilnya namun mengenai penghalang nah fi'il tersebut agar tidak kasrah, itu nun wiqayah. Ingat-ingat, nun wiqayah itu nun yang fungsinya menjaga fi'il agar tidak di kasrah. Mesti itu. Idrib ni, daraba ni, yadribu ni. Kasrahnya kemana semua? Ke nun. Enggak ada fi'il yang kena kasrah itu karena fi'il tidak menerima kasrah aslinya. Mafhum? Nah, barakallahu fiikum. Oleh karena itu setiap kali kasrah mau mengenai fi'il pasti dibantu oleh bantuan dari luar. Bantuan dari luar. Yaitu nun wiqayah tadi itu. Nah, bukan dari dalam fi'il tapi dari luar disambungkan situ, akhirnya kasrahnya masuknya kepada nun wiqayah tersebut. Paham? Qatala ni, enggak ada qatali gitu. Qatala ni, dia telah membunuhku. Yaqtulu ni, dia akan membunuhku. Uqtul ni, bunuhlah aku. Itu semuanya Allah perhatikan kasrahnya ke nun. Karena memang nun wiqayah ini fungsinya apa? Nah, barakallahu fikum. Naam, fungsinya adalah fungsinya adalah apa? Naam, taqyil fi'il al-kasrah. Paham ya? Menjaga fi'il dari kasrah. Paham salah ya? Jadi enggak ada fi'il majrur itu enggak ada. Lah terus kalau kita jumpai ada fi'il kok di akhirnya di kasrah bagaimana? Kalau hukum asalnya enggak ada fi'il akhirnya di kasrah itu. Enggak ada. Nah, kalau ini pun ini fi'il amr akhirnya kasrah, ini pun aslinya bukan apa? Bukan asli ini. Irmi itu buktinya di kasrah akhirnya, aslinya irmi itu aslinya. Cuman karena fi'il amr mabni ala hadfi harfil illah. Irmi. Paham ya? Tapi kalau setelah datnya langsung fi'il akhirnya kasrah itu enggak ada. Paham ya? Ada enggak kira-kira? Enggak ada kalau aslinya ya. Naam. Yajri. Ada ya-nya. Kasih lam yajri. Itu di kasrah. Tapi akhirnya awalnya ada ya-nya. Kita kembali hukum asal ini, paham ya? Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan. Setiap kali mau di kasrah pasti barakallahu fikum ditolong atau ditampung kasrah tersebut oleh nun wiqayah. Paham? Barakallahu fikum. Jadi khulasahnya isim itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tapi enggak boleh majzum. Fi'il itu bisa marfu, mansub, majzum, tapi enggak ada majrur. Paham ya? Nah, rinciannya nanti akan kita lewati pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mafhum insyaallah ya? Yang jelas, yang kita ambil pada kesempatan hari ini adalah penyelesaian mengenai i'rab. I'rab sama mu'rab itu beda. Kalau i'rab itu kembali pada harakatnya, kalau mu'rab kembali pada kalimatnya. Paham ya? Besok kita masuknya bina dan mabni. Hari Senin insyaallah ya. Bina dan mabni. Nah, kalau bina itu kembali ke harakatul bina itu, kalau mabni kembali kepada kalimatnya. Mahum? Barakallahu fikum. Insyaallah enggak ada iskal masalah i'rab. Ada iskal insyaallah. Ya, diulang-ulang ya. Jangan sampai terbolak-balik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.